Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan exercise 18 yaitu task 3, yaitu assets under construction. Jadi waktu itu kita kan udah sempat beli building ya. Nah, ternyata building yang kita beli ini tuh kapasitasnya kurang. Maka dibutuhkan extension. Jadi kita mau nambahin building nih. Oke, setelah itu karena buildingnya itu belum jadi, yang di tab extensionnya itu, maka expense-nya itu kita harus buat dalam master record untuk asset under construction. Nah, nanti kalau misalnya aset under construction-nya udah komplit, baru kita masukin ke cost building, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita harus membuat master data untuk aset under construction. Jadi kita akan assign cost-nya itu ke dalam cost center kita dan juga bisnis area kita. Oke, kita bisa buka SAP-nya. Pertama kita pilih accounting, financial accounting, kemudian fixed asset, lalu asset, kemudian create, lalu pilih yang AS01, yaitu aset. Oke, sekarang kita akan masukkan untuk di sini ada aset class yaitu 4.000, company code 1.000, serta number of similar assetnya adalah 1. Kita lakukan ya, aset class-nya itu 4.000, company code-nya 1.000, number of similar assetnya 1. Kalau udah, kita bisa pilih yang di atas ini ada master data. Nah, untuk description-nya, kalian bisa lihat di modul, itu adalah office building extension, kemudian kode kelas kita dan nomor urut. Oke, kita ketikkan description-nya office building extension, kemudian spasi, kode kelas kita H, lalu nomor urut kita masing-masing. Ini ya, di bagian description-nya Office Building Extension H50, atau H lalu nomor urut teman-teman, yaitu 01 sampai 25. Kemudian kalau udah kita pindah ke tab Time Dependent, lalu cost center-nya kita masukin cost center kita masing-masing, yaitu CC, strip, H, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Sudah? Kalau sudah, kita akan save. Nah, nanti akan muncul ya di sini teman-teman kode aset kita klik. Di sini kode aset kita dengan awalan 4, itu teman-teman boleh copy. 4 angkanya aja ya teman-teman, 0 yang paling belakang ini nggak usah. Jadi 4 angka aset ini aja. Itu teman-teman boleh copy dan teman-teman boleh taruh di Teams. Oke, kalau udah, kita akan lanjut. Kita bisa /n dulu. Ya, kita akan di sini bikin untuk invoice-nya itu, kita mau masukin ke dalam aset under construction. Jadi kita mau post dulu nih invoice-nya, yaitu ada aset under construction-nya 100.000 euro, dan juga ada input tax-nya 10%. Jadi totalnya 110.000 ya, teman-teman. Nah, di sini invoice-nya kita akan masukin dari vendor agensi kita, kemudian transaction type-nya itu adalah 100. Caranya, kita bisa buka menu accounting, kemudian financial accounting, lalu fixed asset, kemudian teman-teman pilih posting, ulang ya, dari financial accounting, fixed asset, kemudian posting, lalu acquisition, kemudian external acquisition, lalu teman-teman pilih yang paling atas, F90, yaitu with vendor. Nah, dokumen date-nya kita masukin tanggal hari ini atau tanggal pengerjaan teman-teman. Lalu di paling bawah ini ada first line item, posting key-nya udah pastiin 31. Di bawah sini ya. Lalu untuk account-nya kita isikan agensi. Agensi, lalu kode kelas kita H, kemudian nomor urut teman-teman dari 01 sampai 25. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau udah kita bisa enter sekali. Kalau sudah di-enter, kita isikan amount-nya itu adalah 110.000 ya teman-teman. Jangan sampai salah. Nolnya dilihat lagi. Kemudian untuk tax amount-nya itu adalah 10.000. Lalu tax code-nya kita ganti jadi 1i. Kita pilih 1i. Ini ya, input tax 10%. Kalau sudah, kita bisa pindah ke bagian paling bawah ini, yaitu next line item. Di next line item, posting key-nya kita isikan 70. Kemudian account-nya adalah nomor aset yang baru aja tadi kita bikin, yang aset under construction. Oke, jangan lupa ya, yang baru aja dibikin. Kalau sudah, untuk transaction type yang ada di sebelah sini nih, di sini ya teman-teman, kita isikan, kita cari, lalu isi 100, external asset acquisition. Di sini kita pilih 100. Oke, kalau sudah kita bisa enter sekali. Kemudian untuk amount-nya kita bisa isikan
tanda bintang. Pastikan text code-nya adalah 1i, kemudian kita bisa pilih save atau pause yang ada di atas ini yang di-skip. Kita pilih. Nah, nanti akan keluar nomor dokumen, teman-teman perlu catat ya nomor dokumennya. Kalau sudah, kita bisa /n. Nah, sekarang kita mau setting dulu nih, kalau misalnya suatu saat nanti, misalnya aset under construction itu nanti udah jadi, dia akan ke-settle ke asetnya, gitu. Jadi kita perlu lakukan settingnya dulu. Nah, caranya adalah kita pilih accounting, kemudian financial accounting, kemudian fixed asset, lalu posting, kemudian pilih yang capitalized asset under construction, yang kedua ini ya, yang kedua ini. Lalu teman-teman pilih yang paling atas, AI, oke, teman-teman pilih yang paling atas, AIAB distribute. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke tampilan settlement AUC, initial screen. Di sini company code-nya 1000, asetnya udah pasti nih ya, sesuai dengan aset teman-teman, di sini udah pasti keisi. Kemudian untuk bagian setting, layout sama edit areanya ini, teman-teman harus kosongin. Di sini teman-teman harus hapus di bagian layout dan edit areanya, teman-teman hapus dua-duanya. Pokoknya biarin aja kosong. Kalau sudah, teman-teman bisa pilih execute. Nah, di sini ada nih aset under construction kita yang tadi. Nah, di sini teman-teman pilih kotak yang paling kiri ini. Jadi teman-teman highlight gitu ya, nanti jadi warna kuning. Kemudian teman-teman pilih edit, lalu enter distribution rules. Oke, di sini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama itu, account assignment kategorinya itu adalah FXA atau aset. Lalu settlement receiver-nya atau ini adalah akun asetnya nanti kalau misalnya AUC-nya itu udah jadi bakal dipindahin kemana? Yaitu ke akun aset kita yang sudah kita bikin master datanya di exercise 17. Jadi teman-teman cari lagi di Teams, itu aset teman-teman itu nomornya berapa, gitu ya. Yang depannya angkanya 1, teman-teman. Di sini aku adalah 1570. Teman-teman cari dulu ya, aset teman-teman itu berapa. Kalau sudah, persentase ini kita isikan 100. Jadi nanti biayanya itu akan masuk 100% ke dalam aset kita. Kalau udah diisi 100%, terus settlement receiver-nya juga sudah, kategorinya juga udah FXA, kita bisa back yang warna hijau di atas ini. Oke, nanti statusnya itu akan berubah menjadi warna hijau, karena kita sudah melakukan settlement-nya. Kalau udah, jangan di /n dulu, kita harus pilih save yang ada di atas ini nih, teman-teman. Gambar disket, kita pilih save. Oke, sampai nanti ada pemberitahuan bahwa distribution rule save. Kalau gitu, baru kita udah boleh /n. Nah, sekarang ceritanya, kita baru mau pindahin nih asetnya itu, aset under construction, ke dalam aset kita tadi. Caranya, kita bisa pilih menu accounting, kemudian financial accounting, fixed asset, kemudian posting, lalu capitalized asset under construction, lalu teman-teman bisa pilih yang di bawahnya sekarang, yang AIBU atau settle. Kalau udah, di sini company code-nya itu 1000, asetnya udah pasti keisi ya, ini adalah aset under construction kita yang depannya 4. Lalu dokumen date-nya udah pasti keisi dengan posting date-nya, itu adalah tanggal pengerjaan teman-teman. Kalau sudah, di bawah sini, boleh lihat di modul ya, teman-teman, di sini ada teks yang perlu kita isikan adalah accomplish. Yang perlu kita ada teks yang perlu kita isikan, yaitu adalah completion of addition. Ya, kita isi. Addition. Ya. Kalau udah, di bagian processing option, test run-nya teman-teman boleh uncheck. Jadi yang di checklist hanya detail list-nya aja ya. Oke, kita pastikan lagi yang pertama company code-nya itu 1000, lalu asetnya itu adalah nomor aset kita yang depan angkanya itu 4, lalu dokumen date-nya adalah tanggal pengerjaan teman-teman, posting date-nya juga sama, kemudian teksnya adalah completion of addition, lalu test run-nya di-uncheck, jadi hanya detail list-nya aja yang ke checklist. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, kalau sudah, ini adalah tampilan kita, dan di sini akan ada notifikasi asset transaction posted with document number 100 ini. Untuk dokumen number-nya, teman-teman juga harus catat. Kalau sudah, kita bisa /n. Sekarang kita mau cek nih, menggunakan Asset Explorer, apakah tadi settlement-nya itu udah selesai. Jadi, apakah udah kepindah tuh ke dalam aset gedung kita. Caranya, teman-teman pilih
accounting, financial accounting, fixed asset, lalu aset, kemudian teman-teman pilih Asset Explorer, atau yang ini ya, AW01N. Oke, lalu teman-teman masukkan asetnya ini adalah aset teman-teman yang depannya angka 1. Oke, lalu teman-teman enter, lalu di sini akan muncul acquisition-nya itu adalah 1.100.000. Udah, teman-teman lihat di paling bawah juga ini. Ini ada ya tanggal pengerjaan teman-teman, yang tanggal 6 Juni ya, berarti 6 Juni 2024, dengan transaction type-nya itu 346, yaitu adalah acquisition transfer. Jadi kita udah berhasil memindahkan cost dari aset under construction ke dalam aset building kita. Kalau udah, kita bisa /N. Oke, karena itu tandanya exercise 18 sudah selesai dan kita akan masuk ke exercise 19. Dalam exercise 19 ini, kita disuruh untuk melakukan closing procedure dalam asset accounting. Yang pertama, dalam task satunya, kita disuruh untuk melihat inventory list yang dimiliki oleh perusahaan dengan company code 1000. Caranya, teman-teman bisa pilih accounting, financial accounting, lalu fixed asset, lalu information system, kemudian report on asset accounting, lalu asset balances, kemudian inventory list, lalu physical inventory list, kemudian teman-teman pilih yang paling akhir ini, yang by plan. Kalau udah, diisikan company code-nya 1000, teman-teman pilih yang di sebelah execute ini ada get variant, teman-teman klik yang AC010. Double klik, nah nanti akan keisi ya. Ada beberapa yang keisi, yaitu plan-nya jadi 1000, report date-nya 31 Desember 2024, depreciation area-nya 01. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Oke, ini adalah inventory list-nya yang dimiliki company code 1000 dengan plan 1000. Kalau udah, kita bisa /N. Sekarang kita akan masuk ke dalam task yang kedua, yaitu kita baru nih membuat aset history sheet-nya. Jadi kita akan disuruh untuk membuat aset history sheet untuk bisnis area kita masing-masing dengan company code 1000 untuk 31 Desember 2024. Caranya, kita pilih accounting, financial accounting, fixed asset, kemudian information system, lalu reports on asset accounting, lalu kita pilih notes to financial statement, kemudian internasional, lalu kita pilih yang paling atas ini, asset history sheet. Oke, kita udah masuk ke tampilan halaman asset history sheet, company code-nya pasti udah 1000. Kemudian kita perlu isi bisnis areanya, yaitu bisnis area kita masing-masing ya teman-teman, B, kemudian kode kelas kita H, lalu nomor urut kita masing-masing. Kemudian report date-nya pastikan 31 Desember 2024. Lalu di sini ada list aset, ini kita checklist list asetnya. Kita klik ya, jadi nanti dia bulletnya ada di list aset. Kemudian di display option, kita checklist use ALV grid. Lalu kita scroll lagi ke bawah, di bagian history sheet version, sini kita pilih, kita cari dulu. Kita pilih yang HGB1, incomplete with isi directive 4. Di sini ya, HGB1. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, ini adalah aset history sheet kita. Kita sudah berhasil menampilkan aset history sheet kita. Kalau sudah, kita bisa /N. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke exercise 20, yaitu bank master data. Jadi di sini ada 4 task yang harus kita kerjakan. Untuk task yang pertama, yaitu identify bank account. Jadi kita mau lihat nih bank account yang dimiliki oleh company code 1000. Jadi sebenarnya dari company code 1000 itu bisa aja, setiap company code itu bisa aja memiliki satu atau lebih house banks. Nah, kita mau lihat nih, untuk company code 1000 dengan GL account-nya 11300, itu representing dari bank apa, kayak gitu. Caranya, kita bisa pilih menu counting, financial accounting, general ledger, kemudian master records, GL accounts, lalu individual processing, kemudian teman-teman pilih yang FSS0, yaitu in company code. Kalau udah, di GL account-nya kita isikan 113.100. Lalu company code-nya 1000. Kemudian kita pilih gambar kacamata ini atau display. Oke.
Kemudian di sini adalah tampilan dari Dutch Bank atau account 11300. Oke, kita bisa pindah ke tab selanjutnya, yaitu Create Bank Interest. Di sini ada house bank-nya, kemudian ada account ID-nya. Kalau kita mau lihat detail dari GL account kita bisa buka di display GL account company code data. Kalau udah, kita bisa /n. Selanjutnya, task yang kedua adalah change the bank directory. Jadi bank directory ini adalah isinya itu nama, juga alamat dari semua bank yang dipunyai. Nah, di sini ceritanya ada satu bank yaitu Unibank yang udah di taken over atau udah diambil alih oleh Interbank. Jadi namanya itu ganti dari Unibank ke Interbank. Nah, kita mau ganti namanya itu di bank directory kita. Caranya, kita bisa pilih menu counting, financial counting. Di sini kita bisa tutup dulu aja general ledger-nya. Kemudian kita pilih banks. Jadi accounting, financial accounting, lalu banks. Kemudian master data. Kemudian bank master record. Lalu kita pilih yang F102 change. Yang ini ya teman-teman. Kalau udah, bank country-nya kita isikan DE. Di sini kita pilih aja DE, itu Germany harusnya. Ini ya, DE. Lalu banking-nya, kita lihat nih di modul, itu adalah 90.000. Jadi nolnya ada 5 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, lalu kode kelas kita H, kemudian nomor urut masing-masing. Jadi 90.000 ya teman-teman, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9, lalu nolnya 5 kali, lalu nomor kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. 01 sampai 25. Kalau udah kita bisa enter. Nah, di sini bank name-nya itu kan masih Unibank H, lalu nomor urut kita. Ini kita ganti, kita hapus, kita ganti jadi Interbank, spasi, kode kelas kita H, lalu nomor urut kita masing-masing. Yaitu kalau teman-teman berarti 01 sampai 25. Kalau udah, kita bisa klik save. Oke, kalau udah di-save, nanti akan ada notifikasi Bank DE 9.000 sekian was change. Kalau udah, kita bisa /n. Ya, teman-teman, kita lanjut ke task yang ketiga, yaitu enter bank master data. Jadi, kita mau bikin nih master record untuk account kita yang new, H lalu nomor urut ini. Jadi, kita mau create a new bank dengan banking-nya itu adalah ini, sekian-sekian. Ya, caranya kita bisa buka menu counting, financial counting, lalu account receivable, lalu master records, kemudian change atau FD02. Oke, kita akan masuk ke customer change initial screen. Customer ini kita akan isikan customer kita yang new, lalu kode kelas H, lalu nomor urut masing-masing. Berarti new H, lalu nomor urut 01 sampai 25 ya teman-teman. Kalau udah kita bisa cek list hijau. Oke, kita akan masuk ke dalam change customer general data. Kalau kalian di sini change customer-nya bukan general data, kalian bisa lihat di atas sini. Ini kalau misalnya kalian bukan general data, harusnya di sini ada general data nih di atas sini. Saya aku contohin ya. Nah, kayak gini. Tuh, tapi kalau misalnya kalian tampilannya udah change customer general data, ya udah berarti udah benar. Sekarang kita pindah ke tab payment transaction. Nah, di sini kita mau masukin nih bank account-nya. Di sini kita harus isi country-nya itu DE. Kita cari ya, yaitu DE atau Germany lagi. Kemudian banking-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 8, teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lalu nomor urut teman-teman. 01 sampai 25. Aku ulang ya teman-teman, untuk banking-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lalu langsung nomor urut teman-teman. Misalnya teman-teman nomor urut 9, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0, 9. Seperti itu ya. Kemudian untuk bank account-nya, di sini kita isikan 122 333, lalu nomor urut. Ulang ya, untuk bank account-nya adalah 122 333 8, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter sekali. Nah, di sini kita perlu isikan di bagian address, yaitu bank name, region, street, city, sama bank branch-nya. Itu terserah teman-teman ya. Di sini misalnya bank name-nya aku mau ganti jadi MSBC gitu misalnya. Terus region-nya kita pilihnya terserah juga, tapi harus diisi ya teman-teman. Nah, di sini aku mau isi Berlin. Kemudian street-nya itu misalnya aku isi Ludwig Schaffner Strasse. Lalu city-nya misalnya Berlin. Kemudian bank branch-nya teman-teman juga bebas. Isi apa aja boleh misalnya
Pokoknya isinya bebas ya teman-teman di address-nya ini, tapi 5 hal ini harus diisi. Kalau udah kita bisa checklist hijau. Kalau udah kita bisa save. Ya, nanti akan ada perubahan atau tulisan bahwa changes have been made. Kalau udah kita bisa /n. Atau kita close saja ini. Oke, kita balik lagi ke halaman SAP Easy Access. Dan sekarang kita lakukan task yang terakhir, yaitu task 4, display the new bank in the bank directory. Jadi, kita di sini mau menampilkan bank directory kita yang baru. Jadi kan karena tadi kita sudah update-update ya. Oke, caranya pilih accounting, financial accounting, kemudian ini consumable bisa ditutup. Kita pilih lagi yang bank, master data, bank master record, lalu teman-teman pilih yang display bank directory. Yang ini ya teman-teman, kedua dari bawah, display bank directory. Kemudian untuk bank country-nya, teman-teman isikan lagi DE, lalu kita klik execute. Oke, kalau sudah, teman-teman di sini pakai icon teropong yang ada di atas, atau find, kemudian teman-teman masukkan bank key teman-teman, yaitu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lalu nomor urut teman-teman masing-masing. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lalu nomor urut masing-masing, kemudian kita find atau checklist hijau. Oke, di sini punya aku udah muncul ya. Berarti sudah terdaftar dalam bank directory. Kalau belum, teman-teman berarti harus ulang step yang sebelumnya. Kayak gitu. Tapi harusnya kalau tadi teman-teman udah save, ini harusnya sudah terdaftar. Kalau udah, kita bisa close dan kita bisa /n. Dengan itu, selesai exercise 20 kita dan kita akan lanjutkan exercise 21 sampai 23 di pertemuan berikutnya. Terima kasih.